Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu, sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Akhirnya ya dapat. Libas negara terkuat di dunia, Indonesia diancam hingga ditekan tak boleh kuasai tambang terbesar dunia. Sahabat bagi-bagi, ternyata pengambilan saham tambang terbesar dunia, yaitu Freeport, mengalami banyak ancaman dan tekanan dari intel negara barat. Memang Amerika sebagai penguasa Freeport sebelumnya, sangat mendukung Indonesia di depan, namun di belakang, ternyata banyak negara yang mengancam Indonesia jika mengambil Freeport kembali. Keberhasilan pengambilan Freeport yang tidak mudah ini, menimbulkan kemarahan bagi Amerika. Marahnya Amerika memang terstruktur, contohnya saja KKB, yang diduga memiliki banyak senjata berasal dari Amerika. Ancaman demi ancaman apa saja yang datang kepada kepala negara, dan akankah kemarahan Amerika inilah, yang membuat KKB semakin memberontak akhir-akhir ini. Dan menakut-nakuti nanti apa bocah, wah nanti ini akan dari intelijen negara ini akan bergerak, Pak nanti Bapak akan jatuh karena ini bayangan, tapi saya nggak bayangin sih. Orang-orang seperti itu kan nakut-nakutnya suruh saya bayangin yang ngeri-ngeri gitu. Saya nggak bayangin, ngapain bayangin, semua sudah diatur yang di atas. Saya terus saja 3 tahun. Sahabat bagi-bagi, Kepala Negara Indonesia, Presiden Jokowi mengungkapkan, ancaman yang sempat mengintai dirinya, saat Indonesia ingin menguasai 51% saham mayoritas PT Freeport Indonesia, PT FI. Presiden Jokowi mengatakan, bahwa dirinya diingatkan oleh berbagai pihak, atas ancaman yang bisa saja menimpa dirinya, saat Indonesia hendak menguasai saham 51% PT Freeport Indonesia. Kita mendapatkan 51% apa mudah, butuh nyali juga. Wah nanti ini akan apa, dari intelijen negara mana saja bergerak, Bapak akan jatuh, karena ini, wah bayangkan, jelas Presiden Jokowi. Namun, Jokowi menyebut dirinya tidak pernah membayangkan ancaman-ancaman yang mungkin akan menimpa dirinya. Tapi saya nggak bayangin sih, tambahnya. Indonesia berhasil libas abis negara barat, yang berani mengancam Indonesia. Negara barat pun semakin terkena mental, karena mendengar Indonesia yang semakin gagah mengambil Freeport. Alih-alih ancaman, Jokowi justru mengatakan bahwa Indonesia bahkan meraup keuntungan setelah mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia. Jokowi menyebut, 70% pendapatan Freeport kini masuk ke kas negara. Meskipun Jokowi belak-belakan sempat mendapatkan laporan, bahwa ada intelijen di beberapa negara, juga ikut campur dalam proses pengambil alihan Freeport. Namun, menurut Jokowi, semua ancaman itu cuma sebatas gertakan dan hanya mencoba menakut-nakuti. Dirinya tetap kukuh agar Indonesia bisa memiliki dan mengendalikan Freeport. Menurutnya sebetulnya Freeport sudah punya janji untuk membangun smelter, dan melakukan hilirisasi tambang. Hanya saja 30 tahun janji itu tak pernah terrealisasi. Ekspor bahan mentah terus-menerus dilakukan. Maka saat ini ketika Freeport sudah berada di tangan Indonesia, hilirisasi harus segera dilakukan. Menterinya 3 yang saya pilih untuk negosiasi, 3 orang. Pak ini begini Pak, kalau maju Pak, berarti 3 bulan 4 bulan lagi lapor Pak, ini berat tuh Pak ini, maju 6 bulan lagi lapor Pak, berat Pak, ini ada tekanan dari intelijen ini ke saya, maju. Akhirnya ya dapat. Tapi ya itu. Sahabat bagi-bagi, kontribusi Freeport ke kas negara. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, keuntungan pengambil alihan Freeport saat ini sudah bisa dirasakan pemerintah. Menurutnya, 70% pendapatan Freeport kini masuk ke kas negara. Pendapatan negara dari Freeport menurut Jokowi ada banyak bentuknya, mulai dari bentuk pajak,
PPh badan, pajak karyawan, hingga PPN. Ada juga yang berupa royalti tambang, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, sampai ke dividen Freeport. Ditakut-takuti udah baik madu nanti jatuh, saya nggak jadi presiden lagi, jadi rakyat biasa lagi. Oh, dulu nggak rakyat aja. Saya kan juga rakyat biasa, masih terlalu membebani. Enggak, saya nggak terbebani oleh jabatan. Iya kan? Sahabat bagi-bagi, pengambilan Freeport memang tidak mudah. Kita memang perlu mengakui kelihayan pemerintah dalam pengambilan saham yang sulit ini. Kita harus berikan apresiasi, mari kita belajar mengakui keberhasilan orang lain. Jangan lupa buanglah sampah pada tempatnya, merdekalah kita seutuhnya, merdeka.